Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini atau di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar yang terbaru, yaitu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Dalam hal ini terdiri dari sumber tulisan, sumber benda, dan sumber lisan. Nah, tidak berlama-lama, kita langsung mulai saja. Kita akan masuk ke peta konsep. Nah, peta konsep di sini sebetulnya lebih memudahkan kita untuk memahami mengenai kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah itu sendiri, ya. Jadi, sebelum kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah, kita harus lebih tahu terlebih dahulu mengenai apa itu pengertian dari sumber sejarah, ya. Kemudian sumber sejarah menurut bentuknya, ya, jenis-jenisnya, dan kemudian sumber sejarah menurut sifatnya. Jadi sekali lagi ya, bahwa sebelum kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah, kita harus tahu dulu apa itu sumber sejarah, kemudian jenis sumber sejarah menurut bentuknya, dan jenis sumber sejarah menurut sifatnya. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini ada pengertian sumber sejarah. Nah, sebetulnya ada banyak pengertian sumber sejarah yang diungkapkan oleh para ahli. Nah, namun di sini Ibu hanya mengambil dua pendapat ahli. Yang pertama dari Muhammad Ali dan juga dari Muhammad Yamin. Nah, untuk Muhammad Ali, beliau mendefinisikan sumber sejarah sebagai sesuatu yang berwujud, ya, tidak berwujud, dan berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai sekarang. Sementara untuk Muhammad Yamin, beliau mendefinisikan sumber sejarah sebagai kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Ya, nah jadi memang di sini untuk dari pendapatnya Muhammad Ali dan Muhammad Yamin ini mengacu kepada sejarah sebagai ilmu, yang dimana ciri-ciri atau salah satu ciri-ciri dari sejarah sebagai ilmu itu memiliki metode penelitian sejarah, ya, yang digunakan untuk membuktikan sejarah tersebut. Nah, sehingga dari kedua para ahli ini dapat disimpulkan, ya, bahwa yang namanya sumber sejarah berarti segala warisan kebudayaan yang bentuknya ada lisan, ada tulisan maupun visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran, ya, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Nah, sejak zaman praaksara sampai sekarang. Nah, jadi ini adalah pengertian dari sumber sejarah. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sumber sejarah menurut bentuknya. Nah, perlu kalian ketahui, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan fokus ke pembahasan sumber sejarah menurut bentuknya. Nanti di next video, kita akan membahas mengenai sumber sejarah menurut sifatnya. Oke. Untuk sumber sejarah menurut bentuknya ini terdiri dari 4 jenis, ya, ada sumber tulisan, sumber lisan, sumber benda, dan sumber rekaman. Seperti itu ya. Nah, jadi kalian harus ingat-ingat dengan baik ya, sumber sejarah menurut bentuknya. Nah, bentuk di sini berarti kalian bisa melihat, ya, bisa meraba, bisa merasakan. Dan terdiri dari 4 jenis, ada tulisan, lisan, benda, dan rekaman. Nah, contohnya, nah seperti ini ya. Jadi kenapa disebut bentuknya itu? Karena kita bisa melihat ya secara visual, visualnya itu ada. Baik yang ini maupun yang ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber tulisan. Nah, untuk sumber tulisan, ya, ini didefinisikan sebagai sumber sejarah yang perlu diperoleh, ya, sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis.
catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham ya kenapa disebut sebagai sumber tulisan, karena sumber sejarah yang diperolehnya itu melalui peninggalan-peninggalan secara tertulis, ya, secara tertulis maupun catatan peristiwa. Nah, misalnya seperti satu prasasti, ya. Nah, ini buat yang nggak tahu prasasti itu seperti apa. Nah, prasasti itu ini ya. Jadi tulisan yang dipahatkan di atas sebuah batu. Kemudian yang kedua naskah, ya, naskah itu seperti ini. Jadi kertas yang kemudian dibubuhi oleh tulisan. Kemudian ada piagam. Nah, untuk piagam juga sama seperti naskah. Jadi kertas yang dibubuhi oleh tulisan, tapi isinya berbeda, ya. Kemudian babad. Nah, babad ini seperti kitab ya, atau buku yang isinya itu menceritakan kehidupan kerajaan atau raja-raja Islam. Nah, kalau kalian misalnya ini diperbesar nih, ini tulisannya ini menggunakan huruf Arab ya, tapi dari secara bahasa bisa saja ini bukan bahasa Arab, tapi ini adalah bahasa Melayu dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah surat kabar. Nah, surat kabar juga sama dari bahan kertas. Nah, tapi kalau surat kabar ini lebih kepada mengkabarkan sesuatu atau report ya, menceritakan atau mengabarkan, memberikan informasi tentang suatu hal. Kemudian ada dokumen. Nah, dokumen ini itu adalah isinya laporan-laporan itu yang didokumenkan, yang dijadikan satu. Seperti itu ya. Ini jadi sumber tulisan berarti peninggalan-peninggalannya itu diperoleh secara tertulis ya, atau catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, contohnya tadi seperti yang telah disebutkan. Ya, ada prasasti, naskah, piagam, babad, surat kabar, dan dokumen. Sampai sini jelas ya? Baik, kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, biasanya untuk sumber tertulis ini dapat memberikan informasi aspek-aspek yang akan kita teliti. Nah, misalnya aspek sosial, ya, aspek ekonomi, aspek budaya, politik, dan lain-lain. Kemudian dilihat dari segi bentuknya, sumber tertulis ini dapat berbentuk tulisan yang dicetak atau diketik, dan tulisan yang masih ditulis tangan. Nah, kalau kalian tadi menyimak penjelasan yang sebelumnya atau di slide sebelumnya, di situ ada contoh dari sumber tertulis, seperti ada naskah, kemudian ada babad, kemudian ada piagam, ada surat kabar. Nah, kalian di situ bisa mengklasifikasikan gitu. Nah, kalau sumber tertulis ini ada yang tulisannya itu diketik. Nah, contoh berarti seperti surat kabar ya, kemudian laporan atau dokumen. Nah, bisa itu diketik. Nah, bisa juga yang ditulis tangan. Nah, tadi seperti naskah teks proklamasi, kemudian babad. Nah, itu adalah sumber tertulis yang ditulis tangan, seperti itu. Jelas ya sampai sini? Oke, kita next yang selanjutnya, yaitu mengenai sumber lisan. Nah, sumber lisan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara metode sejarah lisan. Kemudian, sejarah lisan adalah satu dari sumber sejarah yang ada pada ingatan pelaku atau penyaksi suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada zamannya. Kemudian diungkapkan secara lisan oleh pelaku dan penyaksi sejarah itu sendiri. Nah, jika kita berbicara mengenai sumber lisan, nah ini ada kaitannya dengan materi yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sejarah sebagai kisah. Jadi, sejarah sebagai kisah itu dalam arti lain ya dikatakan sebagai sumber lisan. Kenapa? Karena berasal dari ingatan pelaku.
Nah, ingatan pelaku siapa sih, Bu? Nah, ingatan pelaku atau penyaksi suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada zamannya. Nah, atau dengan kata lain, sumber lisan ini sangat kental sekali dengan yang namanya unsur subjektivitasnya. Jadi sama seperti sejarah sebagai lisan, yang dimana sangat kental sekali yang namanya subjektivitas. Nah, sumber lisan pun sama, sangat kental dengan subjektivitas. Nah, yang dimana sejarah lisan ini atau sumber lisan ini diperoleh melalui metode sejarah lisan, ya, atau diungkapkan secara lisan oleh pelaku dan penyaksi sejarah itu sendiri. Nah, cara untuk mendapatkan sumber lisan ini yaitu biasanya ya kita bisa menggunakan metode wawancara seperti itu. Kemudian nih si penyaksi atau sumber lisan ini sangat bertanggung jawab atas kebenaran kejadian yang dikisahkannya. Jadi ketika dia memberikan kesaksian itu dia harus bisa mempertanggungjawabkan. Ya, apa sih Bu yang dipertanggungjawabkan? Nah, kebenaran akan kejadian yang dikisahkannya. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya apa yang disampaikan oleh penyaksi ini itu kurang tepat atau keliru? Nah, kita tinggal minta pertanggungjawabannya saja. Gitu. Jadi sebelum orang tersebut memberikan pernyataan, nah biasanya pewawancara itu akan memastikan gitu apakah si sumber ini itu bertanggung jawab atas yang dikisahkannya atau tidak. Nah, sehingga informasi lisannya itu dapat dipergunakan sebagai sumber dalam penulisan sejarah. Jadi dalam mencari sumber lisan itu memang kita tidak bisa seenaknya saja gitu ya, atau tidak bisa asal-asalan. Tetap kita harus teliti, kita harus bisa menyeleksi si sumber lisan tersebut. Nah, supaya apa yang disampaikannya itu merupakan suatu kebenaran gitu ya. Sampai sini bisa dipahami. Oke, selanjutnya, nah sumber lisan berfungsi sebagai pelengkap sumber tertulis yang belum memadai. Nah, jadi di sini jika seorang peneliti ya dia meneliti sebuah peristiwa yang kemudian sumber tertulisnya itu belum memadai, maka peneliti bisa menggunakan sumber lisan ini sebagai pelengkap. Ya, tapi tetap sebagai seorang peneliti itu diwajibkan mencari sumber tertulis terlebih dahulu sebelum dia mencari sumber yang melengkapinya. Nah, jika memang sumber tertulisnya ini tidak memadai atau belum memadai, maka peneliti bisa mencari sumber lisan. Nah, ini cara yang digunakan untuk memperoleh sumber lisan ya tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu dengan menggunakan teknik wawancara. Nah, ketika melakukan wawancara juga ini ada hal-hal yang perlu disiapkan ya, seperti buku catatan. Barangkali kita akan mencatat informasi-informasi penting yang disampaikan oleh sumbernya. Yang kedua adalah perekam ya, alat perekam bisa bentuknya divideokan atau misalnya hanya rekaman suaranya saja. Jadi tetap ya harus ada persiapan ketika mencari sumber lisan ini. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari sumber lisan. Kita tonton dulu ya videonya. Berbicara tentang gerakan seorang mantan anggota Korps Komando Angkatan Laut atau KKO Angkatan Laut yang kini merupakan Korps Marinir menuturkan kisahnya saat mengevakuasi 7 jenazah di lubang buaya bersama 11 anggota lainnya pada 4 Oktober 1965. Ia juga menceritakan kondisi lubang buaya yang hanya berdiameter 75 cm dan kedalaman 12 meter beserta kondisi jenazah di dalamnya. Nama saya Bukidin,
lahir di Yogyakarta tanggal 12 bulan Juni tahun 1939. Saya adalah anggota KKUAL tanggal 30 September kurang lebih jam 5 pagi sudah diberitahu melalui RRI Jakarta bahwa banyak jenderal yang dibantai atau dibunuh, istilahnya begitu. Ya waktu itu memang ya malam itu juga memang ya kita nggak mengira kalau di Jakarta itu sudah banyak pasukan-pasukan yang berpakaian macam-macam. Ada apa? Kita sudah nggak mengira kok. Ya tahu-tahu itulah istilahnya pecahnya G13 waktu itu tanggal 30. Pada tanggal 3 Oktober di Jalan Perapatan Pusat Mariliring ini ada tamu dari Angkatan Darat yang namanya Kapten Sukendar. Itu mencari orang-orang yang bisa melaksanakan tugas pengambilan jenazah di Lubang Buaya. Nah, itu sedikit saja ya, merupakan contoh dari sumber lisan. Jadi ini kalau kita diputar, ini lumayan panjang ya, menghabiskan waktu 5 menit. Nah, jadi untuk contoh sumber lisan itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Sugimin yang merupakan anggota tim evakuasi jenazah korban G30S. Jadi itu tadi ya, ketika Pak Sugimin ini dia menceritakan bagaimana tim melakukan evakuasi, nah berarti itu dikatakan sebagai contoh dari sumber lisan ya, atau jika kita kaitkan dengan materi di pertemuan kemarin, itu dikategorikan sebagai sejarah, sebagai kisah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut saja ke next slide. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sumber benda ya. Jadi untuk sumber benda ini adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Ya, namanya saja sumber benda, berarti sumber sejarah yang diperolehnya itu berarti peninggalan benda-benda ya. Nah, sumber benda ini disebut juga sumber korporal atau benda-benda peninggalan masa lalu. Nah, contohnya itu kayak kapak, gerabah, perhiasan, manik-manik, candi, patung gitu. Kemudian, nah ini yang paling penting, sumber benda juga dapat berwujud rekaman. Jadi selain memang bentuknya benda-benda ya, sumber benda juga ada yang wujudnya itu sebuah rekaman, yang dimana rekaman ini dapat berupa rekaman kaset video. Nah, berarti ada yang bisa kita lihat dan kaset audio yang hanya bisa kita dengar. Nah, ini adalah contoh dari sumber benda ya. Jadi bisa kita lihat. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa raba, kita bisa pegang ya, bisa kita rasakan seperti itu. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai sumber rekaman yang telah tadi Ibu sampaikan, bahwa sumber benda ini selain memang bentuknya itu memang benda-benda, ada juga yang bentuknya itu rekaman ya. Nah, sumber rekaman ini dapat berupa rekaman kaset audio yang hanya kita bisa dengar dan rekaman kaset video atau yang bisa kita lihat. Nah, banyak peristiwa sejarah yang dapat terekam. Nah, misalnya masa pendudukan Jepang, kemudian proklamasi kemerdekaan, dan sejarah kontemporer. Nah, jadi untuk sumber rekaman di sini, ya, peristiwa sejarah yang terjadi sebelum masa pendudukan Jepang, itu mereka tidak mempunyai sumber sejarah rekaman, karena pada waktu itu, nah khususnya yang membahas mengenai zaman manusia purba, kemudian
zaman kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, zaman penjajahan, ya sampai penjajahan Belanda. Pada saat itu memang tidak tersedia sumber rekamannya, ya mengingat memang teknologi pada saat itu pun belum secanggih ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sehingga di sini khusus untuk sumber rekaman ya yang didapat itu adalah sumber rekaman ketika masa pendudukan Jepang, kemudian proklamasi kemerdekaan, dan juga sejarah kontemporer. Nah, untuk sejarah kontemporer ini itu adalah peristiwa sejarah yang membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang kekinian gitu atau beberapa tahun lalu terjadi. Jadi rentang waktunya nggak terlalu jauh dari tahun sekarang ya. Nah, sebagai contoh dari sumber rekaman, nah dalam hal ini adalah sumber rekaman yang bentuknya kaset audio, itu adalah rekaman pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Ya, jadi silakan kalian bisa dengarkan ya. Mengenai pemindahan kekuasaan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Indonesia. Nah, itu contoh dari sumber rekaman dengan bentuknya itu adalah kaset audio. Ya, jadi kaset audio ini hanya bisa kita dengarkan saja. Itu berbeda dengan kaset video, berarti ada benda bergeraknya gitu. Jadi bisa kita lihat rekamannya. Nah, kalau yang kaset audio ini hanya kita bisa dengarkan saja. Nah, itu ya untuk sumber rekaman. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami ya? Oke. Nah, untuk mengungkap sumber-sumber sejarah ya yang telah tadi kita bahas, ada tulisan, lisan, benda, rekaman. Nah, itu diperlukan berbagai ilmu bantu. Jadi para sejarawan itu memang dia terbatas juga ya. Mereka memerlukan ilmu bantu yang bisa mengungkap dari sumber-sumber sejarah yang telah didapat. Nah, yang pertama itu yang namanya ilmu epigrafi. Nah, ilmu epigrafi ini khusus ilmu yang mempelajari tulisan kuno atau prasasti. Nah, jadi ilmu ini juga bermanfaat ya untuk sejarawan untuk mengetahui. Jadi prasasti yang ditemukan itu menceritakan apa sih? Nah, jadi sejarawan juga bisa mempelajari ilmu ini atau dia menggunakan jasa gitu ya dari seseorang yang dia memang bisa ya dalam membaca atau mempelajari tulisan kuno atau prasasti. Nah, kemudian yang kedua adalah arkeologi. Nah, arkeologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang benda atau peninggalan kuno. Ya, misalnya seperti patung ya, arca, atau misalnya seperti candi gitu ya. Nah, ini kita pakai ilmu arkeologi atau kita menggunakan jasa orang-orang yang paham tentang arkeologi. Berikutnya ikonografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang patung. Nah, jadi selain arkeologi, nah untuk ikonografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang patung-patung. Berikutnya, numismatik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang mata uang. Nah, khususnya mata uang ini ketika zaman penjajahan Belanda ya, yang dimana mulai diciptakan atau dibuat yang namanya mata uang. Nah, kalau misalnya zaman Hindu-Buddha ya,
atau zaman manusia purba hingga zaman Islam, mereka menggunakan sistem barter ya untuk transaksi perekonomiannya. Kemudian yang berikutnya adalah ceramologi. Ceramologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keramik gitu. Jadi kebanyakan keramik-keramik ini itu muncul pada masa kerajaan Islam ya, karena kita ada kontak dengan Cina ya, yang dimana Cina ini datang membawa keramik-keramik seperti itu. Kemudian paleontologi yaitu ilmu yang mempelajari sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Nah ini biasanya fosil ya, baik itu fosil dinosaurus ya, atau fosil manusia purba. Nah ini kita pakai ilmu paleontologi. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah ilmu paleoantropologi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk manusia yang paling sederhana hingga sekarang. Nah, ini adalah ilmu yang digunakan untuk membahas mengenai manusia purba. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya oleh kalian. Jadi ini adalah ada 7 ilmu bantu yang digunakan oleh para sejarawan untuk mengungkap gitu ya sumber-sumber yang telah ditemukan, baik itu bentuknya sumber tulisan, lisan, benda maupun rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini di video pembelajaran yang terbaru, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah, khusus untuk video pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai sumber sejarah menurut sifatnya. Jadi, setelah kemarin kita membahas mengenai sumber sejarah menurut bentuknya, nah hari ini kita akan mencoba untuk mengungkap apakah sumber sejarah menurut sifatnya. Nah, kita mulai saja, tidak berlama-lama. Silakan diperhatikan ya. Oke, seperti yang telah diketahui sebelumnya ya, bahwa sumber sejarah itu kan dibedakan menjadi 2. Yakni ada sumber sejarah menurut bentuknya dan sumber sejarah menurut sifatnya. Jadi untuk sumber sejarah menurut bentuknya itu telah kita bahas di video yang sebelumnya ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas mengenai sumber sejarah menurut sifatnya. Nah, untuk lebih jelasnya, nah silakan kalian amati gambar berikut ini. Oke, nah ini adalah peta konsep yang pernah Ibu sampaikan di video pembelajaran yang kemarin ya, yang membahas mengenai sumber sejarah menurut bentuknya. Jadi untuk bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan berbagai sumber sejarah ya, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari sumber sejarah itu sendiri, yaitu yang pertama ya, yang kemudian kita harus mengetahui jenis-jenis sumber sejarah menurut bentuknya ya, yang pada video pembelajaran sebelumnya telah kita bahas. Dan kemudian sumber sejarah menurut sifatnya yang kemudian hari ini akan kita bahas, dan nanti nah kita akan memfokuskan pembelajaran kita untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah tersebut. Ya, jadi minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang pengertiannya ya, dan kita sudah paham apa itu arti dari sumber sejarah. Kemudian kita juga mengetahui sumber-sumber sejarah menurut bentuknya ya, dan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai sumber sejarah menurut sifatnya. Oke, nah kita mulai dari yang pertama. Sumber sejarah menurut sifatnya. 1, itu ada yang namanya sumber primer. Nah, sumber primer adalah sumber yang berkaitan langsung, ya, di sini kita garis bawahi, sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Jadi sekali lagi, sumber sejarah menurut sifatnya yang pertama adalah sumber primer, artinya
Sumber primer adalah sumber yang berkaitan langsung, ya, sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Nah, kemudian sumber primer ini dapat berupa orang yang secara langsung menyaksikan kejadian peristiwa tersebut, ya. Jadi, kalau misalnya sumber primer itu ada suatu kejadian, kemudian kita berada di kejadian tersebut, ya, ada di tempat tersebut, di waktu yang sedang terjadi peristiwa tersebut, nah maka itu dapat dikatakan sebagai sumber primer. Ya, jadi di sini ada dua jenis untuk sumber primer ini, ya, dapat berupa orang, ya, manusia yang secara langsung menyaksikan, ya, secara langsung menyaksikan kejadian suatu peristiwa, atau nih ya, selain bentuknya itu orang, ya, atau yang disebut dengan nanti sumber lisan, ya. Nah, ada juga yang bentuknya itu adalah catatan. Nah, catatan ini berarti kalau sejarah menurut bentuknya itu tulisan, ya, sumber tulisan, yang dimana catatan ini dibuat pada masanya, ya, pada masanya dalam bentuk tulisan, isi dan bahan yang sezaman. Nah, contohnya seperti ini, ya, untuk catatan. Jadi misalnya terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan, ya, kita pakai yang gampang. Nah, kemudian kita temukan gitu sumber catatan, dan dalam hal ini misalnya catatannya berupa teks naskah proklamasi. Nah, teks naskah proklamasi itu bisa disebut sebagai sumber primer, ya. Karena apa? Karena teks tersebut dibuat pada masanya, itu, ya, dan dengan dalam sini ada bentuk tulisan, isi dan bahannya yang sezaman. Kita bisa lihat dari tintanya, gitu ya, kemudian bahan kertasnya, gitu, yang menunjukkan bahwa teks proklamasi tersebut muncul atau dibuat pada masa terjadinya peristiwa itu. Jadi perlu kalian garis bawahi bahwa yang namanya sumber primer itu adalah sumber yang berkaitan langsung, ya. Jadi kalau misalnya ada saksi, berarti saksi mata itu yang mengalami kejadian tersebut, gitu ya, bukan dia dengar dari orang lain atau dia diceritakan oleh orang lain, tapi dia memang benar-benar mengalaminya sendiri, gitu ya. Jadi di sini ditulisnya sumber yang berkaitan langsung. Nah, ya. Nah, kemudian sumber primer ini bisa berupa orang, ya, yang disebut dengan saksi mata orang, atau yang mengalami, ya, dalam hal ini orangnya ini secara langsung menyaksikan, gitu ya. Tadi sudah disebutkan secara langsung menyaksikan, atau bentuknya catatan, gitu ya. Catatan yang dibuat pada masanya, yang dimana tulisan, isi dan bahannya itu sezaman, ya, atau keluar atau ditulis pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, sampai sini bisa dipahami, ya. Oke, selanjutnya, nah, untuk sumber primer ini dapat berupa yang pertama tadi, ya, sumber lisan. Nah, sumber lisan ini juga tadi sudah disampaikan, kesaksian langsung dari pelaku sejarah. Jadi benar-benar orangnya ini mengalami langsung, ya. Jadi bukan dia hanya dengar dari orang lain, tapi yang benar-benar mengalami peristiwa tersebut. Nah, misalnya kalau di sini kita analogikan ke kehidupan nyata, misalnya ada peristiwa kebakaran, gitu. Dan ketika peristiwa kebakaran itu terjadi, misalnya kalian itu menjadi orang yang terlibat dalam kebakaran tersebut. Dalam hal ini bukan tersangka, ya, tapi kalian tahu bagaimana kebakaran itu terjadi, gitu ya, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana kalian memadamkan api tersebut. Nah, kalian itu bisa disebut dengan sumber lisan. Nah, sumber lisannya yang seperti apa? Sumber lisan yang primer, yang dimana mengalami langsung, ya, mengalami langsung peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua adalah, ya, tadi sudah disampaikan juga, adalah sumber tulisan.
Jadi selain sumber lisan, ya, bentuk sumber primer ini ada sumber tulisan. Nah, sumber tulisannya seperti apa? Ada dokumen-dokumen, kemudian koran, ya, korannya yang sezaman, kemudian naskah perjanjian dan arsip. Nah, ini merupakan kategori sumber tulisan yang primer. Jadi pokoknya di sini kalian, kata kuncinya untuk memahami sumber primer itu adalah mau apapun bentuknya gitu, sumber primer ini baik lisan, tulisan, dan bahkan nanti ada yang sumber benda, itu harus berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan atau peristiwa yang sedang terjadi. Nah, berarti kalau misalnya kalian mendapatkan sebuah sumber yang ternyata sumber itu bukan datang dari masanya atau ketika peristiwa itu terjadi, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai sumber primer. Seperti itu, ya. Nah, jadi di sini selain sumber lisan, sumber tulisan, ada satu lagi yaitu sumber benda. Nah, sumber benda di sini seperti benda atau bangunan-bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi. Jadi seperti prasasti misalnya contohnya gitu ya, kemudian candi. Nah, itu disebutnya sumber primer. Kenapa? Karena dibangun atau dibuat pada zaman di mana peristiwa itu terjadi. Ya, jadi sampai sini bisa dipahami untuk sumber primer. Jadi sumber primer itu dapat berupa lisan, tulisan, benda yang dimana intinya adalah walaupun itu sumber lisan, tulisan, dan benda, yang penting sumber tersebut adalah sumber yang berkaitan langsung, ya. Nah, kita dimulai dari sini ya. Sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Pokoknya kalau tidak berkaitan langsung, tidak bisa dikatakan sebagai sumber primer. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, kita mulai dari sumber lisan primer, ya. Nah, sumber lisan primer ini itu adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh secara langsung dari pelaku atau saksi peristiwa tersebut. Ya, jadi di sini secara langsung, ya. Jadi harus ingat bahwa yang namanya primer itu harus secara langsung, baik bentuknya tadi ya, mau lisan, tulisan maupun benda. Nah, misalnya di sini contohnya adalah keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang mengalami sendiri, ya, atau menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, jadi di sini Ibu sampaikan berkali-kali ya bahwa yang namanya sumber primer itu adalah sumber yang diperoleh secara langsung, ya, yang dibuat pada masanya, ya, yang berkaitan langsung dengan si peristiwa yang sedang terjadi, yaitu untuk sumber lisan primer. Nah, sedangkan yang berikutnya untuk sumber tulisan primer, ya, keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui prasasti, dokumen, naskah, rekaman suatu kejadian. Nah, di sini sumber tertulis itu merupakan sumber sejarah yang paling baik. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara sumber lisan primer, sumber tulisan primer, dan sumber benda primer, sumber tertulis ini atau sumber tulisan primer ini adalah sebaik-baiknya sumber sejarah. Jadi kalau misalnya seorang peneliti mau melakukan penelitian, itu biasanya mereka mencari sumber tulisan gitu, ya, dibandingkan dengan sumber lisan. Nah, kalau sumber benda bagaimana? Nah, kalau sumber benda ini kan dia adalah sumber bisu, ya. Jadi kadang-kadang benda ini tidak memberikan keterangan apapun. Nah, berbeda dengan misalnya prasasti. Nah, kalau prasasti ini memang dia benda, tapi di dalam prasasti tersebut kan memuat tulisan-tulisan. Maka sampai saat ini kita bisa mengetahui kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kutai itu melalui prasasti-prasasti yang ditinggalkan gitu. Yang penting kalau misalnya ada keterangan di dalam sumber tersebut itu dikatakan sebagai sumber yang baik gitu, dan sumber tertulis ini adalah sumber yang paling baik dari segala jenis sumber yang lainnya. Jelas ya? Oke, nah sekarang terakhir adalah sumber benda. Nah,
Sumber benda ini adalah keterangan tentang peristiwa pada masa lampau yang diperoleh melalui benda-benda peninggalan budaya atau dikenal dengan nama benda-benda purbakala atau kuno. Jadi sumber benda ini ya seperti yang tadi dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa orang-orang pada masa lampau itu kan pasti meninggalkan suatu peninggalan dalam bentuk benda gitu. Nah, benda ini adalah peninggalan budaya gitu, atau dikenal dengan benda purbakala atau kuno. Nah, contohnya seperti di sini ada fosil ya, kemudian kapak, gerabah, keramik, patung, dan gedung. Nah, ini dikatakan dengan sumber benda. Tapi untuk sumber benda ini yaitu tadi ya, mereka adalah sumber bisu atau saksi bisu, jadi mereka tidak bisa memberikan keterangan. Maka dari itu sumber benda ini akan lebih baik jika disertai dengan sumber tulisan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sumber yang dikategorikan sebagai sumber primer. Nah, di sini ada fosil ya. Jadi ini fosil tengkorak ya, bisa tengkorak manusia purba ya. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah Candi Borobudur ya. Nah, kenapa fosil ini dikatakan sebagai sumber primer? Karena fosil yang bentuknya seperti ini itu tidak ada di zaman sekarang gitu ya, yang dimana punya tonjolan belakang kepala yang tajam seperti ini yang punya itu hanya manusia purba gitu. Untuk manusia modern sekarang bentuk tengkoraknya tidak seperti ini gitu. Maka ketika ditemukan fosil yang seperti ini, yang bentuknya seperti ini diperkirakan bukan kepunyaan dari manusia modern seperti sekarang, tapi adalah kepunyaan dari manusia purba. Sehingga karena manusia purba itu hidupnya berjuta-juta tahun yang lalu, yang kemudian terkubur ya, maka dapat dikatakan ini adalah sumber primer. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah Candi Borobudur. Nah, kalau Candi Borobudur ini kenapa dikatakan sebagai sumber primer? Karena benda ini atau bangunan ini itu kan dibangun ketika pada masa Wangsa, Sanjaya, dan Shailendra Kerajaan Mataram Hindu. Dan kemudian di beberapa kitab dan kemudian sumber-sumber tertulis yang lainnya juga disebutkan bahwa Candi Borobudur ini itu didirikan oleh salah satu wangsa di Kerajaan Mataram Hindu yang namanya Wangsa Shailendra. Nah, kalau Wangsa Shailendra ini berarti dia agamanya atau coraknya ini adalah corak Buddha gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang pernah ke Borobudur, kemudian kalian mengamati dalam stupa-stupanya ini ya, nah di kompleknya ini banyak patung-patung Buddha seperti itu. Nah, kenapa dikatakan sumber primer? Karena orang-orang sekarang menemukannya ini setelah melakukan penggalian gitu terhadap sebuah gunung ya, yang ketika pada saat itu diyakini ada peninggalan purbakala, dan kemudian dilakukan penggalian. Nah, ketika dilakukan penggalian ini ditemukanlah kompleks Candi Prambanan ini. Oke, untuk contoh yang berikutnya, nah ini adalah prasasti ya. Jadi untuk prasasti ini juga sudah disampaikan sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa hanya orang-orang zaman dahulu yang menuliskan keterangan-keterangan mengenai kerajaannya itu di atas sebuah batu. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada yang namanya kertas maupun bolpen. Itu maka media yang paling realistis ya, yang dipakai oleh orang-orang pada zaman dulu itu adalah batu. Kemudian di mana batu ini dipahat gitu ya. Nah, dipahat ini dituliskan huruf-huruf ya, atau dituliskan mengenai keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kerajaan tersebut, seperti itu ya. Kemudian yang ini adalah teks proklamasi ya. Nah, teks proklamasi di sini kenapa dikatakan sebagai sumber primer? Karena ini adalah tulisan tangan asli Insinyur Soekarno ya. Jadi ini adalah sang bapak proklamator kita atau presiden pertama kita yang menuliskannya gitu.
taunya dari mana bahwa ini adalah Bapak Presiden Soekarno? Banyak kok saksi-saksi yang menyaksikan bahwa Presiden Soekarno lah yang menulisnya, seperti Muhammad Hatta, ya, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian golongan-golongan muda yang lainnya gitu. Nah, jadi ini dikatakan sebagai sumber primer. Nah, kemudian ini adalah koran, ya. Koran ini koran pada masa pemerintahan atau penjajahan Jepang di Indonesia, gitu, ya. Jadi ini mengabarkan sumber yang mengabarkan bagaimana kondisi Indonesia ketika zaman penjajahan Jepang, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini adalah artefak, ya. Artefak itu benda-benda peninggalan purbakala yang dipakai oleh manusia purba. Ya, ini namanya kapak genggam, ya. Yang ini dimana dibuatnya juga oleh orang-orang manusia purba, ya. Kalau di kita mungkin bisa gitu, ya, tapi tidak seotentik ini gitu, atau tidak seasli seperti yang dibuat oleh manusia purba. Nah, jadi kalau misalnya kalian perhatikan dengan seksama contoh-contoh yang tadi setelah disampaikan, bahwa sumber-sumber sejarah yang dibuat, sumber-sumber sejarah yang tadi disampaikan itu adalah sumber sejarah yang dibuat atau ada pada masa terjadinya suatu peristiwa tersebut. Jadi sudah jelas, ya, untuk mengenai sumber primer. Jadi intinya untuk memahami sumber primer itu kata kuncinya adalah sumber yang dibuat pada masa peristiwa itu terjadi, gitu, ya. Contohnya ini, ya, seperti Candi Borobudur itu kan dibuatnya ketika zaman Wangsa Syailendra, ya kan. Maka ini dikatakan sebagai sumber primer. Begitupun dengan prasasti dan yang lain sebagainya. Jelas, ya? Oke, kita next. Nah, jadi dapat disimpulkan, ya, bahwa sumber primer adalah sumber sejarah yang utama, ya. Jadi sumber primer itu, ya, sumber primer adalah sumber sejarah yang utama, ya, yang didapatkan pada saat terjadinya suatu peristiwa, atau dengan kata lain segala suatu bentuk baik tulisan, lisan maupun benda yang dibuat pada masanya, ya. Jadi sekali lagi yang namanya sumber primer itu adalah sumber sejarah yang utama. Jadi kalau misalnya peneliti mau melakukan penelitian, mereka wajib mencari yang namanya sumber primer, ya. Di samping nanti ada yang namanya sumber sekunder. Jadi sumber sekunder itu seperti definisinya, sekunder itu kan berarti yang kedua, gitu, ya. Nah, yang kedua itu berarti digunakan untuk melengkapi yang pertama. Itu jika yang pertama atau yang primer ini tidak bisa kita peroleh, baru kita bisa pakai sumber yang sekunder. Tapi selama sumber primer ini bisa kita cari dan kita temukan, maka peneliti ini wajib mencari sumber primer untuk bahan penelitiannya. Jadi sumber primer ini bisa tulisan, ya, bisa lisan maupun benda, seperti itu. Oke, kita ke yang kedua, yaitu mengenai sumber sekunder. Nah, untuk sumber sekunder ini, ya, itu adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan pertama. Nah, di sini, ya, yang bukan merupakan saksi pandangan mata pertama, gitu, ya, yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Nah, contohnya seperti tadi, gitu, ketika terjadi peristiwa kebakaran, gitu, misalnya ibu, ya, datang ke lokasi kejadian ketika kebakaran itu setelah selesai, gitu, berhasil dipadamkan. Terus ibu bertanya, gitu, kepada warga sekitar, ada apa ini, gitu. Kemudian warga sekitar menceritakan. Nah, akhirnya ibu tahu apa yang terjadi di lokasi tersebut. Nah, kemudian ibu ceritakan lagi ke orang lain. Nah, maka ibu disebutnya adalah orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan, tetapi masih bisa dikatakan sebagai sumber sekunder. Kenapa? Karena ibu tahu ceritanya. Nah, tapi bukan menjadi prioritas utama karena ibu tahu dari orang lain, ya, bukan yang mengalami langsung. Jelas, ya? Nah, kemudian di samping berupa kesaksian dari orang yang
tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku tangan kedua dari penulis sejarah lain. Jadi selain memang tadi ya, kalau dalam primer kan ada kesaksian orang ya, ataupun dari catatan-catatan yang muncul pada masanya. Nah, sumber sekunder juga sama. Jadi selain memang orang yang merupakan orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan, juga sumber-sumber buku dari tangan kedua yang ditulis oleh penulis sejarah lain. Jadi penulisnya itu bukan penulis yang ada pada zamannya gitu ya, tapi penulis yang ketika sudah tahun sekarang dia menuliskan sejarah yang terjadi pada masa lampau. Jelas ya untuk sumber sekunder? Nah, untuk sumber sekunder dapat berupa satu ya sumber tulisan. Nah, sumber tulisan ini seperti catatan tertulis yang bentuk tulisan dan bahannya tidak sezaman. Nah, contoh misalnya ada buku-buku gitu ya menceritakan tentang peristiwa masa lampau, tapi bentuk tulisannya seperti ejaannya, tintanya, cetakan hurufnya, kemudian kertasnya itu masih atau kertasnya itu kertas zaman sekarang. Nah, maka itu dikatakan sebagai sumber sekunder. Nah, itu untuk sumber tulisan. Ya, jadi untuk sumber tulisan di sini itu catatan tertulis dengan bentuk tulisan ya, sudah jelas ya pasti bentuknya tulisan, dan bahannya itu tidak sezaman. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber lisan gitu ya. Nah, sumber lisan ini misalnya mewawancarai anak perwira yang tidak terlibat dalam peristiwa yang dimaksud. Nah, misalnya untuk sumber lisan ini gitu, ayahnya itu adalah seorang perwira yang terlibat dalam perang Bandung Lautan Api. Nah, karena ayahnya ini meninggal dunia, dan kemudian sebelum meninggal dunia ini ayahnya itu menceritakan kepada anaknya bahwa ketika peristiwa Bandung Lautan Api itu seperti ini, bla 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 gitu ya. Nah, kemudian ketika peneliti akan mewawancarai perwira tersebut, ternyata telah meninggal dunia, maka anaknya, ya anak dari perwira tersebut, yang dimana dia tidak terlibat, ya, dia tidak terlibat dalam peristiwa yang dimaksud, itu kemudian memberikan kesaksian. Gitu. Jadi dalam hal ini anak perwira ini kan dia nggak ikut terlibat dalam perangnya kan, tapi dia diceritakan oleh ayahnya. Nah, apakah bisa dijadikan sumber sejarah? Bisa, tapi dikategorikan ya sebagai sumber sekunder, sumber lisan yang sifatnya sekunder, itu yang kedua. Jelas ya di sini. Nah, di sini penting untuk kita pahami ya bahwa untuk sumber benda yang sekunder itu hampir tidak ada. Jadi hampir semua sumber benda itu primer ya, kecuali ya dalam bentuk replikanya, jika memang sumber yang primernya telah hancur dan kemudian dijadikan atau dibentuk lagi atau dibuat lagi replikanya, itu bisa, tapi tetap ya dikategorikannya sebagai sumber sekunder karena dia replika, bukan asli ketika pada masa itu. Jadi di sini sangat jarang ya, hampir tidak ada sumber benda yang dikategorikan sebagai sumber sekunder. Jadi hampir semua sumber benda ini masuknya ke sumber primer, kecuali dalam bentuk replika atau yang dibuat ulang. Seperti itu ya. Jadi perlu dipahami dengan baik untuk sumber sekunder ini. Kita next. Nah, sehingga sumber sekunder ya adalah sumber kedua. Nah, kalau sumber primer itu adalah sumber utama ya, yang paling penting, yang paling utama. Kalau sumber sekunder ini itu adalah sumber kedua setelah sumber primer ya. Jadi tetap peneliti itu harus mencari yang primer dulu. Nah, jika yang primer ini tidak tersedia, maka boleh mencari yang kedua gitu. Yang dimana posisinya ini hanya sebatas pelengkap ya.
Nah, pelengkap dari apa? Dari sumber primer gitu. Jadi tidak bisa sumber sekunder ini dijadikan sumber yang utama, ya, karena tidak langsung gitu. Sumber-sumbernya ini tidak didapatkan secara langsung, tetapi dari siapa, dari tangan kesekian gitu. Jadi tidak bisa sumber sekunder ini dikatakan sebagai sumber yang utama. Nah, akan lebih baik jika sumber sekunder ini itu melengkapi sumber primernya. Nah, namun ya, apabila sumber primer ini sulit untuk ditemukan, maka sumber sekunder dapat dijadikan alternatif. Nah, jadi ini sifatnya alternatif. Kalau nggak ada banget, kalau memang terbatas sumber primernya, maka sumber sekunder ini bisa dijadikan alternatif penggunaan sumber. Nah, sampai sini ya bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh sumber yang dikategorikan sumber sekunder ya. Nah, oke. Nah, jadi ini semua itu adalah buku-buku ya, yang dimana buku-buku ini dikategorikan sebagai sumber sekunder. Nah, kalau yang tadi bentuknya lisan, itu berarti disampaikan oleh orang yang tidak mengalami secara langsung ya si peristiwa itu bagaimana terjadi. Tapi kalau untuk sumber buku atau sumber tulisan ini bentuknya seperti yang telah digambarkan ini ya. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa sumber buku yang ditampilkan ini termasuk sumber sekunder? Nah, kalian bisa lihat ya bahwa contoh sumber sekunder itu pasti ada penulisnya, ya. Penulisnya ini seorang sejarawan atau seorang penulis yang tidak mengalami bagaimana peristiwa itu terjadi, gitu ya. Contohnya sejarah Indonesia modern tahun 1200 sampai 2008. Nah, MC Reclef ini dia tidak lahir di tahun 1200, dia lahir di tahun 1900-an gitu. Maka bagaimana caranya dia tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 1200-an? Ya, dia melakukan penelitian kan, yang kemudian hasil penelitiannya itu dituliskan dalam sebuah buku. Nah, judulnya Sejarah Indonesia Modern. Nah, kemudian yang kedua yang juga sama, ini yang sejarah Aceh ya. Yang ketiga masa akhir Kerajaan Majapahit. Ini ada pengarangnya Hasan Japar gitu ya. Nah, ini disebutnya sebagai sumber sekunder. Jadi kalau kalian perhatikan dengan seksama, contoh di samping ini, yang ini maupun yang ini, itu merupakan sumber sejarah yang ditulis oleh penulis melalui serangkaian penelitian dan kemudian menuliskannya dalam sebuah buku. Nah, sumber sekunder juga identik dengan mencantumkan nama penulis pada buku covernya. Nah, ini ya. Nah, maupun yang ini. Nah, itu untuk contoh sumber ya, yang dikategorikan dengan sumber sekunder. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai sumber sejarah menurut sifatnya. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah sumber primer dan yang kedua adalah sumber sekunder. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya atau video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan berguna buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.